Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didik Supandar. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas weekend. Saya akan menjelaskan makna dari surat Al-Fatihah dan surat An-Nas, lalu persamaan dari kedua surat tersebut. Adalah surat dalam kitab Al-Quran yang paling banyak dihafal oleh umat Islam, karena surat ini wajib dibaca di dalam sholat. Sholat tidak sah kecuali dengan membacanya. Diriwayatkan oleh Bukhari 756 dan Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. An-Nawawi rahimahullah mengatakan hadis ini menunjukkan kewajiban membaca Al-Fatihah, dan itu merupakan keharusan. Sholat tidak sah kecuali dengan membacanya. Lain halnya jika orang tersebut tidak mampu. Ini adalah mazhab Malik, Syafi'i, dan mayoritas para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan generasi setelahnya. Saya akan membacakan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan yang mereka dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Arti dan makna surat Al-Fatihah ada banyak kandungan ilmu di dalamnya. 4 jenis ilmu yang terkandung dalam Al-Fatihah itu adalah ilmu usul atau ilmu prinsip agama, ilmu furu atau ilmu cabang agama, ilmu tahsilil kamalat atau ilmu akhlak, dan ilmu sejarah. Ilmu prinsip agama dalam surat Al-Fatihah yakni mencakup perihal ketuhanan, kenabian, dan kebangkitan hari kiamat. Secara umum, ilmu usul berkaitan dengan keyakinan atau keimanan. Materi ketuhanan terhadap dalam kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Artinya segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ilmu kenabian termaktub dalam kalimat Al-Ladzina an'amta 'alaihim, atau mereka kau beri anugerah. Materi kebangkitan hari kiamat terdapat dalam kalimat Maliki Yaumiddin, atau penguasa hari agama atau kebangkitan. Sedangkan ilmu furu adalah ilmu cabang yang menjadi turunan dari ilmu usul atau ilmu prinsip agama itu sendiri. Ihwal ini mencakup ibadah, baik ibadah sosial melalui harta yang kita punya maupun ibadah individual.
kandungan ilmu furu tertuang dalam kalimat iyyaka na'budu atau hanya kepadamu kami menyembah. Yang ketiga yakni ilmu tahsilil kamalat atau ilmu akhlak. Ini berkaitan dengan mewujudkan kesempurnaan akhlak yang berisi nilai-nilai luhur. Kandungan ilmu ini yakni pada kalimat iyyaka nasta'in atau hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Adapun yang terkait dengan norma-norma syariat terangkum dalam kata asyarital mustaqim atau jalan yang lurus. Terakhir yakni ini ilmu sejarah. Ilmu ini mencakup cerita-cerita umat terdahulu seperti yang berbunyi an'amta alaihim atau orang-orang mereka yang kau beri anugerah. Adapun kisah orang kafir yang celaka yakni dalam kalimat ghairil maghdubi alaihim waladdallin atau bukan mereka yang dimurkai dan bukan juga mereka yang sesat. Kemudian saya akan membacakan surat An-Nas serta artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia, Rajanya manusia, Tuhannya manusia, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Lalu kandungan surat An-Nas yang pertama adalah kita diperintahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena sejatinya hanya Allah yang dapat memberi kita perlindungan dari semua mara bahaya. Maka hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah. Di dunia banyak raja-raja dan terkadang manusia menyembah raja-raja dan menggantungkan hati serta meminta perlindungan kepada raja-raja mereka. Namun sejatinya Allah lah raja manusia yang menjadi tempat bergantungnya hati. Hanya Allah lah yang melindungi mereka. Tidak boleh mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, karena wajib menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan. Lalu persamaan antara surat An-Nas dan surat Al-Fatihah yaitu adalah kita diajarkan tentang untuk mengesahkan Allah atau hanya bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia itu tidak boleh menyembah kepada selain Allah, karena Allah lah satu-satunya Tuhan bagi umat manusia, jin dan seluruh alam. Sekian dari saya dan terima kasih.